Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada acara pembukaan Penas 13 Petani Nelayan 2011 sebagai berikut. Penas merupakan suatu forum pertemuan dan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, tukar-menukar informasi, serta pengalaman antara petani nelayan dan petani hutan atau wanatani, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah, sehingga dapat membangkitkan semangat serta kemandirian petani nelayan dan wanita tani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penas merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari penas-penas sebelumnya yang dilaksanakan dalam rentang waktu 2-5 tahun sekali sesuai dengan keputusan rembuk utama kelompok kontak tani nelayan andal nasional baik lokasi maupun penyelenggaraannya. Sebagai informasi, pelaksanaan Penas 14 tahun 2014 akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Secara umum, tujuan Penas 13 2011 adalah untuk meningkatkan motivasi dan kegairahan petani nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Penas 13 2011 mengambil tema melalui pemberdayaan petani nelayan dan penguasaan teknologi tepat guna, kita kembangkan daya saing perekonomian nasional dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Penas 13 akan berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 23 Juni 2011 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil rembuk Madya Kelompok Athena Nasional tahun 2010 di Kutai Kartanegara, telah disepakati bahwa jumlah peserta yang hadir sekitar 30.000 orang, yang terdiri dari peserta utama 90%, peserta pendamping 5%, dan peninjau 5%. Selain itu, hadir juga di tengah-tengah kita para petani ASEAN serta petani Jepang. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, seluruh peserta Penas 13 merupakan representasi dari kontak tani, petani nelayan, wanita tani seluruh Indonesia, aparatur pemerintah pusat dan daerah yang membidangi pertanian, perikanan, dan kehutanan, pelaku usaha agribisnis, baik swasta maupun BUMN, akademisi, masyarakat pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pada kesempatan ini, kami laporkan pula bahwa kegiatan Penas 13 petani nelayan ini meliputi 7 aspek kegiatan. Yang satu, upacara dan apresiasi yang terdiri dari 5 macam kegiatan. Yang kedua, kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan terdiri dari 4 kegiatan. Yang ketiga, kemitraan usaha dan jaringan informasi agribisnis terdiri dari 4 kegiatan. Pengembangan teknologi dan kualitas produksi agribisnis yang terdiri dari 4 kegiatan. Yang kelima, pengembangan wirausaha petani nelayan dan kesadaran lingkungan terdiri dari 4 kegiatan. Keenam, sinkronisasi program pertanian pusat dan daerah terdiri dari 3 kegiatan. Yang ketujuh, kesekretariatan yang terdiri dari 7 kegiatan. Perlu juga diketahui bahwa penyelenggaraan Penas 13 Petani Nelayan 2011 dananya bersumber pada 1. Dari kelompok KTNA Nasional, 2. Para peserta dan peninjau, 3. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, 4. Perusahaan swasta dan BUMN, 5. Mitra petani nelayan, masyarakat kawasan hutan yang bergerak di bidang agribisnis.
Bapak Wakil Presiden, dan undangan setelah hadirin yang saya hormati. Sebelum mengakhiri laporan kami, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di hadapan Bapak Wakil Presiden. Yang pertama, sejak dicanangkan program rehabilitasi pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun 2005 oleh Bapak Presiden di Purwakarta, telah menumbuhkan motivasi dan optimisme para petani nelayan maupun petani hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Untuk itu kami mengharap pada pemerintah agar dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan lebih memberikan dukungan dan dorongan terhadap pemberdayaan petani, nelayan dan petani hutan untuk mewujudkan petani nelayan dan petani hutan sebagai profesi yang membanggakan serta membawa kesejahteraan. Dengan mewujudkan kesejahteraan petani nelayan dan petani hutan, berarti juga mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas adalah petani nelayan dan petani hutan yang hidup di pedesaan dan di daerah pesisir. PENAS 13 ini dilaksanakan pada saat kondisi iklim yang tidak menentu. Sebagai dampak perubahan pemanasan global, kami berharap pemerintah lebih fokus dalam membantu petani dalam mengatasi permasalahan, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna yang adaptif terhadap perubahan iklim. Penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan perbaikan saluran irigasi, pendampingan dalam penerapan pengendalian hama dan penyakit, permodalan, dan pasca panen yang tak kalah pentingnya adalah stabilitas harga bagi hasil pertanian. Yang kedua, di tengah maraknya era demokratisasi di Indonesia saat ini, para peserta PENAS 13 dapat menggunakan kekuatan suara mayoritasnya untuk memilih calon pemimpin yang berpihak pada petani nelayan dan petani hutan. Saya yakin bila petani nelayan dan petani hutan dapat bersatu menjaga komitmen, maka di masa yang akan datang kita akan mendapatkan pemimpin yang kita dambakan, yaitu pemimpin yang kebijakannya berpihak kepada petani nelayan dan hutan. Yang ketiga, kelompok Katena sebagai organisasi profesi yang tidak berpolitik praktis akan tetap konsisten bahwa petani tidak kemana-mana, tetapi petani ada di mana-mana. Kelompok KTNA sebagai organisasi profesi lintas partai, lintas suku, dan lintas agama senantiasa menjunjung tinggi komitmen sebagai perekat dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah Kutai Kartanegara yang telah bersusah payah untuk suksesnya pelaksanaan PENAS 13 ini, pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Pak Gubernur Kalimantan Timur, yang perlu kita contoh karena anggaran pertaniannya di Kalimantan Timur ini di atas 10%. Dan ini menjadi contoh untuk gubernur-gubernur lain di Indonesia. Dan Pak Gubernur telah rela menjadi tuan rumah penyelenggaraan PENAS 13 petani nelayan tahun 2011, dan ucapan terima kasih kepada para petani ASEAN dan Jepang yang turut hadir dalam acara ini. Terakhir kami mohon dengan hormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Budiono, berkenan memberikan arahan sekaligus membuka resmi acara PENAS 13 Petani Nelayan 2011. Demikian laporan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan serta petunjuk kepada kita semua